Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu dari pembahasan kitab Dalail, kita telah membaca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang membantah perkataan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa semua agama sama, bahwa semua agama sama-sama beribadah kepada Tuhan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala membantah ungkapan ini dengan beberapa sisi. Disebutkan yang pertama, ini sudah kita ambil kemarin, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen mereka meninggalkan tauhid. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Tentunya hal ini berbeda dengan orang-orang Islam. Kemudian Syekh juga menerangkan alasan yang kedua, bahwa dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dinul Islam, maka agama yang ada sebelum kedatangan Islam itu nusikhat, dihapus. Dan hal ini banyak disebutkan dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW. Mari juga kita ambil. Kemudian syubhat mereka juga yang mengatakan bahwa kalau begitu kita kembali kepada ajaran Ibrahim. Selagi bahwa Musa, Isa dan juga Muhammad semuanya datang setelah Ibrahim, maka kita kembali kepada agamanya Ibrahim. Ini seruan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Syubhat ini dibantah. Yang pertama, bahwa yang dibawa oleh Ibrahim itu juga yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang dibawa oleh Ibrahim sebelumnya. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti selain ajaran Ibrahim. Jadi ini menyanggah seruan kepada ajaran Ibrahimiyah. Ya, jadi seruan kepada ajaran Ibrahimiyah itu maksudnya adalah menghapus sekat antara ajaran Islam, Kristen dan Yahudi. Karena tiga ajaran ini yang disebut dengan agama samawi, yang berasal dari langit, agama langit, gitu. Ya. Akan tapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen berubah ajaran Ibrahim. Maka Nabi SAW diutus untuk mengembalikan umat
kembali kepada ajaran Ibrahim, yaitu ajaran tauhid. Artinya kalau mereka konsisten untuk kembali kepada ajaran Ibrahim, harusnya kembali kepada Islam. Kemudian Syekh Shalih juga menerangkan tentang kondisi umat Islam yang ada di akhir zaman seperti sekarang ini. Bagaimana mereka berada di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebutkan oleh beliau, baina hadhil fi'at minal kuffar wa minal munafiqin. Di antara kelompok-kelompok ini dari orang kafir dan juga orang-orang munafik. Kemudian disebutkan juga oleh beliau wa an yuzilu al-fawariq bainal muslimin wal kuffar. Dan di antara upaya yang mereka usahakan adalah ingin menghapus sekat di antara orang muslim dengan orang-orang kafir. Wa yusammuna al-wala wal bara karahiyatan lil akhar. Dan mereka menamakan prinsip wala wal bara itu sebagai menebar ajaran kebencian. Ya, jadi kalau ada orang menunjukkan walaknya kepada Allah, kepada nabinya, ya dituduh teroris. Ya seperti yang terjadi sekarang. Kemudian mereka mengklaim bahwa mencela Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai bentuk dari kebebasan. Kalau kita membiarkan mereka mempermainkan logika kita, kemudian kita terseret kepada arus yang demikian, ya, dalalna, kita pun ikut tersesat seperti mereka. Qala wa yasifuna al-wala wal bara bil ghulu wal irhab wa tatarruf. Bahkan mereka menamakan wala wal bara itu dengan sikap berlebih-lebihan, disebut dengan ghulu. Sikap yang ekstrim. Disebut dengan irhab sebagai bentuk ya terorisme. Wala wal bara itu sebagai wujud dari terorisme, padahal yang dilakukan oleh pemuda dari Syisham itu adalah wujud dari walaknya dia kepada Islam. Ya. Jadi Syekh Shalih Fauzan sudah bilang ini. Dan itu juga dengan tatarruf, sikap radikal. Adalah orang itu menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak anggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemuda itu keliru caranya. Ya itu pun bisa diperdebatkan. Mengenai keliru atau tidaknya bisa diperdebatkan. Ya, mengingat banyaknya riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat Rasulullah yang mereka melakukan tindakan ya sepihak kepada orang-orang yang menistakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan, bahkan menggugurkan diatnya. Artinya anggap bahwa perbuatan itu keliru dari sisi maslahat mafsadat. Tanyakan maslahat mafsadat. Tapi apakah layak orang yang membela kehormatan Nabi disebut teroris? Kemudian disamakan dengan apa yang dengan perbuatan seorang kafir di New Zealand, Selandia Baru, yang membunuh orang-orang yang tidak berdosa di masjid. Yang satu membela kehormatan Nabi Muhammad SAW karena cemburu kepada Islam. Yang satu laginya kafir ya karena kebencian kepada Islam. Bagaimana dua perkara yang berbeda ini bisa disamakan? Ainal uqul, kemana lari akal sehat itu? Namun yang demikian itu terjadi sekarang. Ya, orang-orang yang mengatakan tindakan pemuda itu sebagai tindakan teroris, bahkan ada yang mengatakan saya berlepas diri dari tindakan pemuda itu. Berlepas diri dari ketaatan, berlepas diri dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, berlepas diri dari kecemburuan kepada Islam. Dia berlepas diri dari orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
Hilang sudah timbangan-timbangan syar'i. Entah irda'an lil kuffar, mencari keridhaan orang-orang kafir, atau disebabkan karena jubn, rasa takut mereka. Mereka bilang semakin jelek citra Islam. Apa yang mereka lakukan dengan menistakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelekkan citra Islam. Bagaimana Anda bisa menimbang bahwa tindakan mengeksekusi penista Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai menjelekkan Islam? Sudah sejak lama orang-orang kafir menjelek-jelekkan Islam. Dan sekarang ini lebih masif lagi. Tujuannya apa? Mencabut pengagungan umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah hal itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, biasa Nabi dihina, maka hilang pengagungan dia kepada agama. Padahal pengagungan kepada agama itu modal seseorang untuk taqayyud, terikat dengan aturan-aturan syar'i. Jadi mereka memang punya tujuan. Tujuannya agar kita ini inhilal, keluar dari Islam, dengan membiarkan penistaan-penistaan terhadap agama Islam yang menganggapnya sebagai hal yang itu sudah biasa katanya. Sehingga tidak ada lagi cemburuan, api cemburu itu hilang dari dada seorang muslim ketika nabinya dihinakan. Bahkan kondisi ini menjadi lebih parah, orang yang menistakan agama Islam, menistakan nabinya Islam, dia yang diangkat sebagai pahlawan. Timbangannya terbalik. Bagaimana seharusnya justru itu yang ditinggalkan? Inilah sanawatun khadda'ah, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Kadzabu fil shadiq wa saddaqu fil kadhib. Orang yang jujur dustakan, orang yang dusta dianggap sebagai jujur. Kemudian Syekh mengingatkan wajib untuk kita memperhatikan persoalan ini, untuk kembali kepada pemahaman yang sahih, dan juga hendaknya kecemburuan kita tentang agama itu dibangun di atas ilmu syar'i. Ya, mereka bilang ya harus dibangun di atas ilmu syar'i, maka nggak boleh menindak penista agama ya secara sporadis. Itu adalah haknya wulatul umur. Nah, kalau belum terjadi, tapi ini sudah terjadi. Terus kita sumpahin itu si pelaku. La haula wala quwata illa billah. Ina hada. Ya. Di mana Anda dan di mana dia? Ya. Dia sudah menebus kehormatan nabinya dengan mengorbankan jiwanya. Dia tebus kehormatan nabinya dengan mengorbankan jiwa. Tetapi kan akhirnya skalanya jadi internasional. Dari dulu sudah skalanya internasional penghinaan kepada Nabi SAW. Bukan sekarang saja. Dan justru kalau dibiarkan hal yang begini ini justru akan lebih timbul mudarat yang jauh lebih besar. Paling tidak sekarang mereka berhitung. Ya, mereka berhitung. Ya. Dan kita ya, harus terus menggembar-gemborkan persoalan ini. Agar perkara ini diketahui oleh semua umat Islam, dan siapa aja yang bisa membela kehormatan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bela. Berkata Syekh, qala fal munafiquna dhammu ila al-kuffar al-an. Sekarang ini orang-orang munafik udah gabung sama orang-orang kafir. Qala faqad kanu mutarabbisin. Dulu mereka itu mengintai kita, menunggu-nunggu kehancuran kita. Yatahayyanuna al-fursah, mencari kesempatan untuk memukul habis kita, umat Islam. Qala falamma tanaffasa al-kuffar, maka ketika orang-orang kafir ya lancang terhadap al-Islam, inhaza ilaihim al-munafiqun. Di situ orang-orang munafik bergabung dengan orang kafir. Jadi pada asalnya orang-orang munafik itu takut, sehingga mereka menyembunyikan kekufurannya, takut menampakkan diri. Nah, namanya nifaq itu menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Tapi kalau dia lihat orang kafir ini sudah
di atas angin. Di situ orang munafik nggak menganggap perlu lagi untuk menyembunyikan diri. Di situ mereka menampakkan keasliannya, bahwa mereka adalah kufar. Orang munafik kapan mereka menampakkan keasliannya, nggak lagi disebut munafik. Ya. Kenapa? Karena ya kalau sudah menampakkan kekufuran maka al-hukmu bil-zahir, penilaian sesuai yang nampak. In haza ilaihimul munafiquna min abna'il muslimin, bergabunglah kepada orang kafir itu orang-orang munafik dari ya anak-anak kaum muslimin. Qala wasaru yunaduna bi afkaril kuffar, dan jadilah mereka ikut memasarkan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir. Kapan ini? Ketika Islam itu lemah. Orang kafir di atas angin. Baru orang-orang munafik ketika itu bermunculan. Qala wa yu'ayyidunaha, ikut membela pemikiran orang-orang kafir. Qala fa'alaina an natanabbah li hadzal amr. Maka wajib bagi kita untuk perhatian terhadap persoalan ini, wa alla nankhadi'a bi hadhihi ad-di'ayat al-mudallilah. Dan jangan sekali-sekali kita ini terperdaya oleh seruan-seruan yang sesat menyesatkan ini. Apa itu? Yaitu seruan untuk menghapus al-wala wal bara dan menghilangkan sekat antara muslimin dan orang-orang kafir. Kalau hadhihi risalatu, ya kitab kita ini yang akan kita baca. Karena yang kita baca saat ini adalah muqaddimah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Fiha raddun ala man yuthni ala al-ghuzaa al-mu'tadin ala ahli tauhid. Pada kitab ini terdapat bantahan kepada siapa aja yang memuji tindakan ya para agresor. Ya, karena kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah ketika tentara Turki mengagresi ya bilad Dir'iyah, negeri Dir'iyah, kerajaan tauhid yang pertama di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya di zaman ya al-Imam ya Abdullah bin Muhammad bin Saud rahimahullah. Padanya terdapat sanggahan dan bantahan kepada siapa saja yang memuji para agresor al-Ghuzah. Ya, karena pasukan Turki di bawah pimpinan Ibrahim Pasha ketika itu ya jauh-jauh datang ya khusus ke mana? Ke Diriyah untuk mengepung kota Diriyah. Mengepung kota Diriyah. Yuthni 'ala al-Ghuzah, bantahan kepada orang-orang yang memuji para agresor, para penjajah. Al-mu'tadina 'ala ahli tauhid, yang berbuat kejahatan kepada ya ahli tauhid, orang-orang yang menauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena ketika itu apa yang mau diambil, apa yang mau dirampas dari negeri Najd yang tandus. Saat itu Arab Saudi belum ada minyak. Ya. Belum tersingkap di sana ya emas hitam. Ya, kandungan ya kekayaan alam yang saat ini menjadi rebutan. Diriyah kota yang tandus ya. Di tengah gurun, antara Turki datang ke sana khusus untuk memerangi tauhid. Khusus untuk memerangi tauhid. Jadi kitab ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang memuji pasukan Turki. Ya, kepada orang-orang yang memuji pasukan Turki. Ya berarti bukan bantahan kepada pasukan Turkinya. Tapi kepada siapa? Kepada munafikun. Yang ketika datang pasukan Turki ke Diriyah, dia berubah prinsipnya. Tadinya mereka bersama dengan ahli tauhid, datang pasukan Turki, akhirnya dia memblok, ikut bersama-sama dengan barisan penjajah. Ya, itu yang terjadi. Ya. Qala wa yaqul, dan mengatakan itu ya orang-orang ini innahum qadaw 'ala al-wahabi al-khawarij, sungguhnya pasukan Turki itu telah berhasil ya memusnahkan gerakan Wahabiyah, orang-orang Khawarij. Ya, sekarang ini disuarakan oleh orang-orang pergerakan.
Orang-orang yang memuji pasukan Turki ini, ya bahkan daulah Turki ya, itu banyak dari orang-orang pergerakan dan banyak dari orang-orang awam yang termakan oleh propaganda mereka. Padahal kalau seorang kembali ke sejarah, dia akan lihat bahwa ya, sejarah ya, kerajaan Turki ini adalah sejarah yang kelam. Ya. Dari kesyirikan dan menghidupkan tempat-tempat kesyirikan, bahkan memerangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Akan disinyalir berdasarkan sumber yang dipercaya bahwa yang pertama kali menyuarakan istilah Wahabi itu dari mereka. Tujuannya untuk membuat orang lari dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Itu dari mereka. Mereka ini mengatakan bahwa pasukan Turki ketika itu berhasil ya, mematahkan gerakan dakwah Wahabiyah yang mereka bahasakan dengan gerakan orang-orang Khawarij. Jadi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saat itu dicap sebagai dakwah Khawarij. Kenapa? Karena menurut mereka mengkafirkan muslimin. Ya, masybahal laila bil bariyah. Kok mirip ya dulu dengan sekarang. Begitu juga sekarang ini orang-orang yang mengkafirkan penyembah kubur dituduh sebagai Khawarij dengan alasan mengkafirkan muslimin. Padahal di mana letak kesalahannya? Kesalahannya mereka mensifati penyembah kubur dengan sebutan muslim. Sehingga ketika muslimun mengkafirkan penyembah kubur, mereka merasa bahwa yang dikafirkan itu muslimin. Syekh Shalih Fauzan yang mengatakan mereka menuduh kita mengkafirkan muslimin padahal mereka yang bukan orang Islam. Kalau penyembah kubur itu yang bukan orang Islam. Seperti itu dakwah atau tauhid semenjak ya, kemunculannya hingga saat ini sampai dirusak. Ya, pemahaman salafiyin oleh orang-orang yang datang dengan pemahaman yang baru. Silakan lihat pada banyak perkataan dari Syekh Abdul Latif, Al-Syekh, ya, Syekh Ishaq bin Abdurrahman, Al-Syekh, dan rasail para imam dakwah Najdiyah. Enggak ada seorang pun dari mereka menamakan penyembah kubur itu dengan sebutan muslim. Bahkan ketika mereka membantah orang yang mengaku sebagai pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun belakangan akhirnya menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai dakwah Khawarij, argumen ini yang dipakai. Syekh Abdul Latif mengatakan ya, kepada Daud bin Jirjis, ya, kamu tetapkan dulu bahwa penyembah kubur itu muslim. Baru ketika itu kamu boleh bilang nggak boleh mengkafirkan muslimin. Sedangkan penyembah kubur sejak awal sudah nggak disebut sebagai muslimin. Ini persoalan yang mendasar dan sangat mudah untuk dipahami oleh sighar talabatul ilm. Assalamualaikum. Anda ngajar dulu bentar ya. Bentar tadi janjian soalnya. Jadi yang mengatakan bahwa penyembah kubur itu muslim sehingga dilarang untuk mengkafirkannya yang pertama kali itu adalah Daud bin Jirjis al-Iraqi. Ya, Daud bin Jirjis al-Iraqi
ya, yang menebarkan syubhat, ya, di tengah ahli tauhid, kemudian dibantah oleh para imam dakwah Najdiyah. Jadi bantahannya gitu, kamu sebutkan dulu dalilnya bahwa penyembah kubur itu muslim, baru boleh kamu bilang, nggak boleh mengkafirkan mereka. Ini persoalan gampang sebenarnya. Muslim itu apa? Orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, menafikan ibadah dari selain Allah, menetapkan ibadah untuk Allah. Orang yang menyembah kuburan, apakah dia sudah menafikan? Al-jawab, sudah menafikan orang menyembah kuburan? Belum. Oke, gimana bisa terpenuhi darinya? Ya, keislaman. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan di lain tempat, mereka menuduh kita ini mengkafirkan muslimin, padahal kita tidak mengkafirkan selain musyrikin. Ya. Kembali kepada persoalan. Jadi itu yang menjadikan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu khawarij. Sehingga mereka tepuk tangan ketika tentara Turki berhasil, ya, menurut anggapan mereka, berhasil memadamkan, mematahkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena ketika itu diri ia berhasil diporak-porandakan. Seperti yang teman ketahui kisahnya. Bahkan Syekh Sulaiman menulis kitab ini diapain? Dibom. Ya, dibunuh dengan cara ditembakkan kepada tubuhnya, ya, meriam. Ditembak meriam dia. Padahal ya ditembak pakai pistol aja mati. Tapi dia tembak dengan meriam karena apa? Karena dia menulis kitab ini. Ini kitab yang bersejarah. Ya. Ditebus dengan darah. Yang menjelaskan tentang persoalan yang sangat penting tentang hakikat wala wal bara. Hakikat cinta dan benci karena Allah sendiri. Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Saud, raja, ya, kerajaan Diriyah saat itu, ya, dibawa ke Mesir, kemudian dibawa ke Turki, kemudian dibawa ke Hagia Sophia, kemudian dibunuh di Hagia Sophia, kemudian, ya, kepalanya diarak. Ya, kejamnya pasukan penjajah. Ya. Mereka bergembira telah membunuh tokoh-tokoh, ya, dan para pejuang-pejuang tauhid. Mereka menyangka bahwa mereka berhasil memadamkan cahaya Allah, tapi apa yang terjadi? Justru dakwah mereka yang padam. Ya. Allah rontokkan kekhalifahan al-maz'umah itu, yang mereka anggap sebagai khalifah di muslimin, sebagai khalifah atau kekhilafahan Islamiyah. Allah rontokkan itu. Hingga akhirnya hilang malayat kok, ya, dan tidak lagi tersisa. Dan alhamdulillah banyak dari abna Turkiya, ya, penuntut ilmu dari Turki, al-an sekarang ini yang mengenal justru dakwah tauhid. Kalau yufni ala man nasarahum min ahli tilkal bilad, dan bantahan kepada orang yang memuji orang-orang yang membela mereka, membela pasukan Turki. Min ahli tilkal bilad, dari penduduk negeri itu, penduduk negeri Diriyah. Jadi ketika tentara Turki, ya, menyerang Diriyah, ya, sebagian orang yang lemah imannya akhirnya bergabung dengan pasukan Turki. Padahal sebelumnya mereka berada di bawah naungan negara Daulah Tauhid Diriyah. Mimman khanu al-ahd, dari orang-orang yang mengkhianati perjanjian. Maksudnya orang-orang yang tinggal di luar Diriyah, dari kabilah-kabilah yang ada di Baduy, ya, di luar, ya, kota Diriyah. Ya. Mereka ketika datang tentara Turki,
bersegera membelot kepada tentara Turki, ikut mendukung. Wandammu ilal ghuzat, dan bergabung dengan para agresor itu, dengan para penjajah itu. Qala Syekh rahimahullah bayyana fi hadhihi risalah halal ghuzat wa hala biladihim wa ma fiha min asy-syirk wa fasad al-akhlaq wa intihak al-arab. Syekh maksudnya Syekh Sulaiman bin Abdullah. Beliau menerangkan dalam risalah ini kondisi para agresor itu dan kondisi negeri mereka, maksudnya negeri Turki. Wa ma fiha min asy-syirk, dan apa yang ada di Turki pada masa-masa itu bahkan sampai saat ini. Ya. Seorang yang dilulukan sebagai pejuang-pejuang Islam, ya, dari pahlawan-pahlawan kekhalifahan Turki saat ini, siapa aja yang berkunjung ke sana melihat dengan mata kepala dan dengan telanjang, dengan mata telanjang, bagaimana kuburan-kuburan diagungkan, dibangun dengan kemegahan. Kalah masjid kita ini dengan kuburannya Al-Fatih. Ini kan dakwah tauhid? Lah, bukan ini dakwah tauhid. Karena Nabi SAW melarang dari membangun kuburan. Nah, Nabi SAW an yujassasul qabr wa an yubna alaih. Nabi melarang kuburan itu disemen dan dibangun. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah bukan hanya menyemennya, tapi membangunnya dengan batuan-batuan indah, dan ditinggikan dan dibangun di atasnya bangunan-bangunan yang megah. Kenapa dilarang? Karena ini wasilah kesyirikan. Sarana kepada kesyirikan waqad hasal, dan telah terjadi. Dan di Turki itu yang terkenal adalah tarekat Naqsyabandiyah dan tarekat Bektasyiyah yang berakidah hululiyah. Akidahnya akidah hululiyah ilalan sampai saat ini. Dan ma'ruf di mereka itu benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Benci kepada dakwah yang mereka bahasakan dengan dakwah Wahabi. Yang mereka turun dengan tuduhan khawarij, padahal mereka sendiri adalah para penyembah kuburan. Wallahi kalau dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah khawarij, itu pun masih lebih baik daripada para penyembah kubur. Khawarij kufar? Nah, orang khawarij tidak kafir. Tapi penyembah kubur kafir. Wa ma fiha min asy-syirki wa fasad al-akhlaq. Dan apa yang terdapat padanya pada negeri itu dari kesyirikan dan rusaknya akhlak. Ala wa intihakil a'rad, dan diinjak-injaknya kehormatan. Wa hala man nasarahum wa adahum, dan juga kondisi orang-orang yang membela mereka, membela pasukan Turki ini. Wa adahum min ahli Najd al-khanah, dan juga kondisi para penduduk Najd yang berkhianat lidinihim kepada agama mereka, wa ulati umurihim, dan kepada pemimpin negeri mereka, qala mujtama'ihim, dan kepada masyarakat mereka. Fajazahullahu 'anil Islam wal muslimin khairul jazaa ala ma waddaha wa bayyan. Maka semoga Allah membalas Syekh Sulaiman bin Abdullah atas jasanya kepada Islam dan muslimin dengan balasan yang besar atas apa yang telah dia terangkan dan dia jelaskan. Qala wa la yuqalu inna hadhihi risalah fi wasli hadithatin intahat. Dan jangan pernah kita terlintas bahwa tulisan ini itu berkenaan dengan peristiwa yang udah lewat, sehingga nggak perlu lagi dibahas. Fi hadithatin intahat wa qadat wa yajib an tutwa wa la tudkar. Kalau begitu harusnya kita tutup buku dan nggak usah lagi diungkit-ungkit seperti yang disuarakan sekarang.
Qala li'annana naqul, karena kita mengatakan hadhihi risalah mansyurah fi majmu' rasail an-najdiyah. Tulisan ini terdapat dalam majmu' rasail najdiyah yang dikenal dengan kitab Ad-Durrah Rusaniyah lil istifadati minha da'iman. Yang dimasukkan ke dalam kumpulan kompilasi. Jadi kitab Ad-Durrah Rusaniyah itu kompilasi yang dibuat oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim. Ya, tadinya dia risalah kecil, kemudian digabungkan, kemudian dijadikan sebuah kompilasi, ya, disebut dengan Durrah Rusaniyah. Tujuannya untuk diambil darinya manfaat. Ini yang pertama. Wa aidan, kemudian yang kedua, haula alladziina ghazawul bilad, mereka para tentara Turki yang memerangi negeri Deliyah ini, walladzina nasaruhum, dan orang-orang yang akhirnya membelot kepada mereka dari penduduk Najd, lahum warithun bainana, mereka meninggalkan penerus. Para munafikin ini juga punya penerusnya. Di zaman sekarang ada penerusnya. Jelas? Ya. Lahum warithun bainana yaqidu lil muslimin, yang terus melakukan tipu daya kepada kaum muslimin. Qala wa yurawwiju li afkaril kuffar, dan ikut serta memasarkan pemikiran orang-orang kafir. Qala wa yad'u lit thawr 'ala al-hukam, dan mengajak memberontak kepada pemerintah muslim. Wa nashr fitnah, dan menebar fitnah. Wa yuqallilu min sya'ni tauhid, dan menganggap persoalan tauhid itu bukan perkara yang besar. Wa da'wati ilaihi, dan juga seruan kepada tauhid bukan seruan yang besar, yang penting. Qala wa yad'u lit ta'addudiyah, dan mengajak kepada pemikiran-pemikiran yang banyak. Artinya biarin kaum muslimin punya aliran-aliran yang berbeda-beda. Yang penting kita ini satu. Yang disatukan dengan nama Islam, tapi bukan disatukan dengan nama tauhid. Nah, wa yad'u lit ta'addudiyah al-fikriyah wal madhhabiyah, dan juga mazhab-mazhab yang banyak, liyufarriqu bainal muslimin, tujuannya untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Jadi Asy-Syaikh di sini mengatakan bahwa para penerus orang-orang munafikun itu di zaman saat ini itu mereka memanas-manasi kaum muslimin untuk menentang pemerintahnya yang sah, itu pemerintah muslimin. Dan mentolerir kaum muslimin yang terbagi menjadi beragam macam aliran, pemikiran, beragam macam aliran dalam urusan madhab, beragam macam aliran dalam persoalan akidah, biarin. Yang penting mereka bersatu. Padahal itu bukan kesatuan yang dimaukan dalam Islam. Yang terjadi justru adalah perpecahan. Qala falikulli qaumin warith, karena setiap kaum itu punya ahli warisnya, punya penerus. Orang-orang munafikun yang ada di zaman Syekh Sulaiman juga punya penerus di zaman saat ini. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Qala wa litabqa hadhihi risalah tajan ala ru'usil muwahhidin wal mujahidin. Biarlah, kata Syekh Shalih Fauzan, tulisan Syekh Sulaiman ini, itu kitab Ad-Dalail, itu menjadi mahkota yang tetap terjaga di kepala para ahli tauhid dan para mujahidin. Itu orang-orang yang berjihad di bawah rayat tauhid, di bawah bendera tauhid. Qala wa fadhihatan lil munafiqin, dan menjadi risalah yang menyingkap kebobrokan orang-orang munafikin. Wa radi'atan lil khainin, dan menjadi risalah yang menghadang gerakan para pengkhianat li biladihim, yang mengkhianati negeri-negeri mereka. Maksudnya negeri Islam.
Ya, kalau negerinya negeri kafir, ya lain perkara. Qala wali jama'atul muslimin, dan juga kepada jama'atul muslimin, maksudnya kepada ya umat Islam. Al-mudhahirina lil a'da, yaitu dari orang-orang yang menampakkan pembelaan kepada para musuh. Ya, karena mereka yang membelat ini membela musuh, membela pasukan Turki. Ya. Maka risalah ini menyingkap hakikat mereka. Ya. Apa statusnya mereka itu? Biar kaum muslimin tidak ya, kikuk dalam bersikap. Ya, sebelum berjihad, ya, seorang itu harus memiliki kepastian dalam ya, akidah. Al-mudhahirina lil a'da, yang ikut membantu para musuh, wal ghuzaa al-mu'tadin, dan para agresor yang jahat. Wa qad yajibu an tubayyan al-ahkam 'inda an-nawazil, dan seperti itulah ya kewajibannya untuk selalu diterangkan hukum-hukum Allah saat terjadinya peristiwa-peristiwa seperti sekarang misalnya. Namanya penistaan kepada agama Allah, pada Nabi kita Muhammad, ya, harus dijelaskan hukumnya. Bukan malah disembunyikan, bukan malah kita diam ya, tiktokan gitu, misalnya. Seolah nggak terjadi apa-apa. Ya, seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau hakada yajibu an tubayyin al-ahkam dan nawazil. Demikianlah seharusnya dan sepatutnya hukum-hukum agama itu diterangkan saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Nawazil itu untuk jamak dari nazilah. Itu peristiwa-peristiwa yang besar. Hatta yakuna al-muslimu ala basirah. Agar seorang muslim itu ya, bersikap ya, di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Lihat sekarang ada peristiwa penistaan kepada Rasulullah SAW, banyak tayyarat, banyak aliran-aliran. Ya. Maka seorang harus memiliki ilmu bagaimana hendaknya dia bersikap. Kalau hatta tanjali al-umur, hingga persoalan yang sedang hangat itu tanjali, menjadi tampak. Ala hakikatnya, hukumnya apa? Wala yaqbal amru multabisan, dan tidak membiarkan perkaranya itu tersamarkan hukumnya. Wala yutraq al-mutasyaffi min al-haq yu'alliq ala al-ahdath bihasbi hawahu, dan tidak dibiarkan ya, al-mutasyaffi min al-haq yu'alliq ala al-ahdath bihasabi hawahu, tidak membiarkan orang-orang berbicara ya tanpa ilmu berdasarkan hawa nafsu. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Ta'ala firmankan, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian ditimpa kebaikan, mereka menjadi susah. Orang kafir itu menjadi susah. Kalau umat Islam mendapat kebaikan dari Allah. Wa in tusibkum sayyi'atun, sedangkan kalau ya kalian ditimpa dengan keburukan, yafrahu biha, ya mereka bergembira, orang kafir bergembira. Wa in tasbiru wa tattaqu, tapi kalau kalian tetap ya bersabar dalam menyikapi mereka dan mengambil sikap ketakwaan kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'an, maka tipu daya orang-orang kafir itu sedikit pun tidak akan menyelamatkan kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit, karena sungguhnya Allah Maha meliput akan apa yang mereka kerjakan. Artinya seorang ya di saat terjadinya nawazil, peristiwa-peristiwa yang ya menghangat, hendaknya orang yang memiliki ilmu itu menerangkan hukumnya. Nah, seperti ini yang ditempuh oleh Syekh Sulaiman. Qala wa hadhihi risalah manarun yuhtada bihi. Maka tulisan ini merupakan menara, ya sebagai menara yang dijadikan petunjuk. Fi dhulumatil batil, dalam kegelapan kebatilan. Kullama yatakarrar mithlu hadhil hadithah, setiap kali terjadi ya peristiwa yang sama, ya, datang agresi dari ya negeri kafir ke negeri Islam, kemudian ada orang-orang munafikun malah membelot kepada orang-orang, pada pasukan-pasukan kafir. Maka saat itu kitab ini menjadi pedoman.
menjadi pedoman. Kemana seharusnya seorang itu ya berwala? Ya jangan malah dia ikut wala dengan orang kafir. Qala wa gharuduna min syar'iha, dan maksud kami kata Syekh Fauzan dari mensyarahnya, dari menjelaskan risalah ini adalah ar-raddu ala kulli mubtilin yakinu lil muslimin, adalah sebagai bantahan pada setiap pengekor kebatilan yang ingin memperdaya kaum muslimin. Selesai sudah muqaddimah dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, dan kita baca sedikit dari perkataan Syekh Sulaiman, ya, untuk kemudian nanti kita baca syarahnya pada pertemuan yang kita. Di halaman yang ke-39 ini cetakan yang paling baru. Ya, yang saya pegang ini cetakan yang paling baru karena orang-orang Murji'ah ya berpegang dengan cetakan lama, di mana di halaman terakhirnya ada fatwa Syekh Shalih Fauzan yang menurut mereka mencocoki pendapat mereka. Namun di cetakan terbaru fatwa itu diralat oleh Syekh Shalih Fauzan. Dan sekarang ini mereka terus memasarkan fatwa menurut versi lama. Kalau kita bilang itu sudah diralat oleh Syekh Shalih Fauzan, mereka terbantah. Ya. Jadi cetakan yang kita pegang ini cetakan yang terbaru. Berkata Syekh Sulaiman rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anal insana idza dhahara lil musyrikin al muwafaqa ala dinihim. Sesungguhnya manusia apabila menampakkan bagi orang musyrik ya, kesamaan atas agama mereka. Yang menampakkan kepada orang kafir ya kesamaan ya dalam perkara agama. Khaufan minhum. Ya, kenapa dia menampakkan kesamaan? Ya. Karena takut dari mereka. Wa mudaratan lahum, memudahana. Di sini diralat oleh Syekh Shalih Fauzan maksudnya mudahana. Ya. Jadi ada dua istilah. Yang pertama mudarah. Mudarah itu boleh dalam agama. Ya. Mudarah itu artinya ya badlud dunya li ajli din, memberikan dunia demi keselamatan agama. Itu boleh. Ya, kita memberi zakat pada orang-orang kafir misalnya, karena khawatir ya, atas gangguan mereka, maka diberi mereka dari harta zakat, boleh. Itu kembali kepada pertimbangan imam. Itu namanya mudarah. Ya. Seperti Nabi SAW memberi ya kepada pimpinan-pimpinan kabilah dari harta ghanimah Hunain, ya dikasih kepadanya ya ghanimah yang banyak. Ketika itu orang-orang Ansar ya bilang Nabi udah lupa sama kita, Nabi udah kembali kepada kaumnya, lupa sama kita. Ya. Maka dinasihatinlah orang-orang Ansar. Dikasih tujuannya apa? Liya'lafuhum, agar hatinya menjadi lembut. Ya, kata pimpinan orang kafir ini yang dikasih harta yang banyak, saya lupa namanya. Tadinya Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Ya. Dan sekarang dia adalah orang yang paling saya cintai. Masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Itu namanya mudarah. Ya. Badlul dunya li ajli. Memberikan dunia untuk ya, kemenangan agama. Itu boleh kalau mudarah. Nah yang nggak boleh adalah apa? Mudahana. Mudahana itu yang Allah firman dalam Al-Quran. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka berharap engkau wahai Muhammad bermudahana dengan mereka, biar mereka juga bermudahana dengan mereka, dengan engkau. Apa itu mudahana? Mudahana adalah badlud din li ajli dunia. Jadi kompromi terhadap persoalan agama tujuannya untuk mendapatkan dunia. Kompromi terhadap perkara-perkara prinsip agama. Diberikan agamanya biar mendapat keselamatan. Jadi jelas ya. Nanti akan disinggung lagi oleh Syekh Shalih Fauzan di syarah. Kembali kepada perkataan Syekh Sulaiman. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya manusia kapan menampakkan di hadapan orang kafir
kesamaan dalam agama karena takut atau karena mudahanah. Karena takut, ya, dia nampakin kesamaan dalam hal agama. Atau disebabkan karena mudahanah. Maksudnya apa? Ya, dia berikan agamanya untuk mendapatkan dunia, biar selamat dia. Tujuannya lidafi syarrihi, menghentikan kejahatan si kafir ini. Ya, tapi yang diberikan apa? Agama. Kata Syekh, qala fa innahu kafirun mithluhum. Maka sungguhnya si muslim ini yang menampakkan kesamaan di hadapan orang kafir dalam perkara agama, maka dia menjadi kafir sama seperti mereka. Dan perhatikan bahwa, ya, sebab ditulisnya risalah ini ketika tentara Turki mengagresi Libya. Berarti yang dimaksud dengan orang kafir ini jadi pasukan Turki. Ya. Yang dimaksud dengan orang kafir ini siapa? Pasukan Turki. Fa innahu kafirun mithluhum, sesungguhnya dia telah kafir sama seperti mereka. Qala wa in kana yakrahu dinahum, sekalipun si muslim ini tadi membenci agama mereka, wa yubghiduhum, dan membenci merekanya juga. Wa yuhibbul Islam wal muslimin, dan mencintai Islam wal muslimin. Maksudnya apa? Mencintai tauhid dan muwahhidin. Nah, sekarang persoalannya antara daulah dir'iyah dengan daulah Turki. Daulah dir'iyah yang mendakwakan tauhid dengan daulah Turki, ya, yang isinya adalah khurafat dan kesyirikan yang merangi dakwah tauhid. Jadi si muslimin menjadi kafir ketika menampakkan, ya, saya sama-sama dengan kalian. Maksudnya dengan kalian sih siapa? Apakah dengan orang Inggris? Bukan itu pembahasannya. Tapi dengan siapa? Dengan daulah Turki. Memblok kepada pasukan Turki, ya. Walaupun hatinya, kata Syekh, dia membenci agama mereka, membenci kesyirikan, membenci para pelaku kesyirikan. Maksudnya orang-orang Turki ini yang melakukan kesyirikan. Dan mencintai Islam maksudnya mencintai tauhid yang ada di diri ia. Dan mencintai muslim maksudnya muwahhidin yang ada di diri ia. Walaupun kondisi hatinya seperti itu, dia tetap hukumnya jatuh kepada kekafiran. Qala hadza idza lam yaqa' minhu illa dzalik. Yang demikian ini hukumnya, ya, berlaku apabila tidak terdapat dari dia itu selain hal tadi. Ya, artinya kalau hanya itu yang dia lakukan, menampakkan kesamaan, ya, di hadapan orang-orang musyrikin dalam perkara agama karena takut, karena menginginkan keselamatan, maka dia menjadi kafir. Ya. Fakaifa idza kana fi dari Makkah? Maka gimana lagi kalau dia itu di satu negeri yang aman? Dari mana maksudnya di negeri yang aman? Kalau tadi pasukan agresor datang, takut dia, ya, sehingga dia menampakkan kesamaan, ya, dia kafir. Gimana lagi kalau dalam kondisi aman dia, nggak ada agresi, nggak ada apa-apa, tapi dia menampakkan kepada orang kafir kesamaan dalam agama. Mana lebih parah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua lebih parah. Fakaifa idza kana fi dari man'atin wastad'a bihim, dan si kafir ini justru dia yang diundang, ya, datang ke negeri muslimin, ya, wa dakhala fi ta'atihim, terus si muslim ini langsung tunduk, ya, mentaati semua kemauan si kafir, wa dhahara al-muwafaqah ala dinihim al-batil, dan menampakkan kesamaan atas agama mereka yang batil. Jadi kalau si kafir ini yang mengagresi misalnya, kalau yang mengagresi, ya, menjajah negeri Islam, si muslim takut, akhirnya menampakkan kesamaan. Maka kalau kita lihat cerita orang-orang dulu, banyak itu para alim ulama nggak mau hormat sama bendera Jepang, ya, disuruh nunduk, nggak mau, ya, sampai ada yang dibunuh. Karena mereka tahu bahwa itu adalah kekufuran. Ya, pagi-pagi itu sebelum upacara menghadap matahari, nggak mau. Begitu kan? Ceritanya banyak. Ya, yang nggak kafir itu ya siapa? Hanya orang yang, ya, dipaksa. Dan hatinya tenang di rezekinya. Kalau nggak dipaksa, cuma karena takut, kafir. Itu kalau dalam kondisi, ya, perang.
Menampakkan kesamaan hanya karena takut kafir. Nah, gimana lagi kalau dalam kondisi aman, nggak ada apa-apa, ya keren-kerenan pakai salin, kafir. Ada nggak anak muda pakai kalung salib? Muslim pakai kalung salib, kafir, keluar dari Islam. Ini nih maksud pakai fa'ila kana fi dari gimana kalau dia berada di negeri yang aman, tapi malah dia menampakkan kesamaan dengan orang-orang kafir dalam agamanya, atau masuk ke dalam ketaatan tetap ya kepada orang-orang kafir, menampakkan kesamaan dalam agama mereka yang batil. Tentunya ini lebih jelek lagi dan lebih buruk lagi keadaannya. Qala wa'anahum alaihi, dan membela orang-orang kafir itu di atas agama si kafir. Membela orang-orang kafir. Bin nusrati wal mal, dengan pembelaan dan dengan harta. Ya, dia dukung dengan harta, dia dukung dengan ya, dengan ide. Ya, atau mungkin dia dukung dengan tenaga. Dia kumpulkan kaum muslimin yang lemah imannya untuk masuk dalam menjadi pasukan orang-orang kafir. Jadi marsose, ya zaman-zaman dulu, ya bahkan ikut-ikut menyuruh, ya kaum muslimin untuk melakukan kekufuran seperti ya upacara menghadap ke matahari di waktu pagi. Qala walahum, dan memberikan loyalitas kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang kafir. Wa qata'al muwalat bainahu wa bainal muslimin, dan memutus ya loyalitas antara si muslim dengan kaum muslimin lainnya. Bergabung di bawah pasukan orang-orang kafir, ikut memerangi kaum muslimin. Ya, pakai seragam mereka, ikut upacara mereka. Wasara min junudi syirki wal qibab wa ahliha, sehingga jadilah dia ke dalam barisan tentara-tentara kesyirikan dan kibab, para penyembah kuburan. Wa ahliha, dan bergabung dengan mereka. Ba'da ma kana min junudil ikhlas wa tauhid wa ahlihi, padahal sebelumnya dia adalah tentara ikhlas, tentara tauhid. Fa inna hadza la yashukku muslimun annahu kafir. Maka dalam kondisi seperti ini, tidak ada seorang muslim pun ragu bahwa orang itu kafir. Ya. Siapa dia? Yang bergabung dalam barisan ya, tentara musyrikin, tentara kafirin, bahkan menjadi ya masuk dalam kesatuan orang-orang kafir itu. La yashukku muslimun annahu kafir. Tidak ada seorang muslim pun yang ragu bahwa dia itu kafir. Min asyaddin nasi adawatan lillahi ta'ala wa rasulih. Termasuk orang yang paling keras permusuhannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Wala yustathna min dzalika illa al-mukrah, dan tidak ada pengecualian hukum dalam perkara ini kecuali orang yang dipaksa. Yang lagi bilang dia dulu marsose tapi jahil, enggak ada. Tahu marsose? Tahu enggak marsose? Ya, apa? Apa marsose? Hah? Belanda hitam. Hah? Belanda pala hitam. Ya, jadi pasukan Belanda itu enggak banyak di Indonesia. Kenapa? Dia cukup ngerekrut aja dari ya penduduk setempat untuk jadi pasukannya. Nah, seperti itu. Ya, misalnya nih la qadarullah. Ya terjadi apa yang dikhawatirkan, perang Pasifik misalnya. Gabung sama tentara Cina dan gabung sama tentara Amerika. Ayo. La qadarullah. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak takdirkan yang demikian. Semoga Allah selamatkan negeri kaum muslimin dari yang demikian. Tapi kita tahu bagaimana hukumnya, bagaimana kita harus mengambil sikap. Ya. Wala yustathna min dzalika ila al-mukrah. Tidak ada pengecualian hukum dalam masalah ini kecuali orang yang dipaksa. Qala huwa alladhi yastawli 'alaihi al-musyrikun, yaitu orang yang dikuasai oleh orang-orang musyrik, fa yaquluna lahu ukfur. Kemudian orang-orang musyrik itu bilang, "Kafirlah kamu." Disuruh untuk misalnya sujud kepada matahari. Ya. Atau nyembah patung Buddha.
Au if'al kadza wa illa fa'alna bika wa qatalna. Di bawah ancaman kalau kamu enggak lakukan kami akan bunuh. Au ya'khudunahu, atau orang ini ditangkap, ya si muslim ini ditangkap, diseret, fayu'adzibunahu, ya disiksa hatta yuwafiqahum. Karena enggak kuat menahan siksaan, akhirnya mengikuti kemauan tentara kafir itu sehingga melakukan kekufuran yang diminta. Fayajuzu lahul muwafaqah bil lisan. Boleh ketika itu bagi si muslim untuk menampakkan kesamaan, maksudnya menaati ya orang-orang kafir itu, ya tapi cukup dengan lisan, ma tumaninatil qalbi bil iman, tapi hatinya harus tetap ya tenang di atas keimanan. Qala waqad ajma'al ulama ala anna man takallama bil kufri hazilan annahu yakfur. Dan ulama telah sepakat bahwa barang siapa mengucapkan kalimat kekufuran main-main, hukumnya apa? Kafir. Main-main kafir. Fa kaifa biman adzhara al-kufra khaufan wa tama'an fid dunya. Maka gimana lagi dengan orang yang menampakkan kekufuran karena takut atau karena rakus dengan dunia? Mana lebih pantas untuk dikafirkan? Yang ini main-main aja kafir. Yang ini melakukan kekufuran karena apa? Karena tobat. Karena ya ketamakannya terhadap dunia. Ya tentunya yang kedua lebih parah daripada orang yang mengucapkannya main-main. Wallahu a'lam bishawab. Ini matanya insyaallah kita baca syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan? Ada soal ya, ikhwan? Enggak ada? Kenapa? Nanti disiapin dulu ya. Jadi diantara ya metode untuk mencari ilmu adalah husnul su'al. Yang kita harus bisa menyusun pertanyaan dengan baik. Nah, itu akan mendapatkan manfaat dari jawaban dengan baik juga. Oke. Tapi hal itu jangan menjadikan antum malas atau jadi takut bertanya. Apa pertanyaannya? Tapi latih terus untuk ya menyusun pertanyaan dengan baik. Gimana, udah siap? Nah. Siapa? Tentang siapa? Jelasin dulu. Masih pertanyaan tentang pria dari Syekh yang katanya dia yang tanyain apa? Nggak ada pernyataan dari dia. Ya, memang disinyalir ya, ada kelompok ISIS dari Chechnya yang mengatakan itu anggotanya. Dia mengklaim dari orang-orang ISIS. Benar atau tidaknya Allahu a'lam. Hah? Tadi sudah dijelaskan ya. Ya, kamu terlambat. Ya, orang yang bilang maksud mudarat itu ya pertimbangan ijtihadi. Ya, dan kita sudah jelaskan bahwa sekarang ini mudaratnya sudah terjadi, bahwa Islam itu dihina di mana-mana. Nah, itu sudah sebuah mudarat, sebuah kemudaratan. Terus-terusan Nabi SAW dihina, terus-terusan Nabi SAW dinistakan, itu suatu kemudaratan. Paham enggak? Ya, apa kemudaratannya? Hilangnya pengagungan kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah hilang pengagungan kepada Nabi SAW, berarti kita inhilal, bisa keluar dari Islam. Ya, nggak ada lagi pengagungan kepada Nabi. Menganggap bahwa penistaan kepada Nabi, udah biarin aja, itu hal yang biasa.
Ya, sehingga nggak ada lagi pengagungan kepada Nabi, nggak ada lagi pengagungan kepada syariatnya, nggak ada lagi pengagungan kepada tauhid. Itu yang dibawakan oleh orang-orang kafir. Ini mudarat atau enggak? Jauh lebih mudarat daripada sekedar mempertahankan citra Islam yang memang saat ini sedang dirusak citranya oleh orang-orang kafir. Jadi ibarat maju kena mundur kena. Ya udah, ini perkara ijtihad. Ya, jangan seorang itu karena memang sudah kejadian, dia sudah membela dan mempertaruhkan ya dirinya untuk membela kehormatan nabinya, terus dituduh sebagai teroris dan tuduhan-tuduhan keji lah itu. Ya, nggak bisa. Masalah pertimbangan masalah mudarat itu masalah ijtihadi. Ya. Allahu a'lam. Man? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah pahamkan akan agama. Paham itu enggak mesti pintar itu ya satu kemampuan, tapi pemahaman yang benar itu anugerah dari Allah SWT. Banyak orang ya pintar, namun dia tidak memiliki pemahaman, tidak dibukakan oleh Allah SWT hidayah untuknya. Seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam ya Muqaddimah Ushulus Sittah, ya, banyaknya ya para orang-orang awam aja paham apa itu tauhid, paham apa itu syirik. Tapi banyak dari uqala, Bani Adam, orang-orang yang berakal, orang-orang cerdas, cerdik, cendekia, malah keliru dalam perkara tauhid. Itu ya, hidayah itu biadillah, ya di tangan Allah. Ya, dia tidak ada kaitan dengan kecerdasan. Allahu a'lam. Baik, apa? Kita disebutkan bahwa diizinkan untuk melakukan kufuran karena terpaksa itu dengan ucapan. Bagaimana kalau perbuatan? Iya, yang bisa dipaksa itu hanya ucapan dan perbuatan. Ya, wa yujuzal muwafaqah bil lisan. Ya, atau dengan ya al-fi'il. Cuman dua ini yang bisa dipaksa, hati nggak bisa dipaksa. Ya, kamu disuruh ngomong, ya bisa dipaksa untuk ngomong. Kamu disuruh sujud, bisa dipaksa untuk sujud. Tapi hati bisa dipaksa nggak? Nggak bisa. Baik, maka untuk urusan hati nggak boleh. Kalau hatinya ikut kufur, kafir. Yang boleh kufur dalam paksaan itu cuman perbuatan dan ucapan. Karena paksaan itu hanya pada ucapan. Ngomong loh, ya kerjain. Hati bisa dipaksa? Nggak bisa. Paham? Baik, ada lagi? Nah, apa Fauzan? Buka kamu pengen nanya itu. Ntar udah bubar baru nanya. Ini ada yang sakit ya? Berapa yang sakit? Enggak, yang enggak hadir sini. Hah? Pulang semua yang sakit. Baik, kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika